Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau Anda ngelihat, kalau Bapak Ibu ngelihat nih ada ensiklopedi sedekah, ini belum selesai. Jadi ini kita lagi mau nerbitin ini. Jadi alhamdulillah saya dan kawan-kawan nerjemahin ya ensiklopedi tentang sedekah. Nah, ini tapi nanti covernya lagi dipilih-pilih sama saya yang mana covernya gitu. Nah ini dalamnya udah jadi, tinggal doain mudah-mudahan nih bulan puasa ini udah bisa diterbitin ya, insya Allah ya. Nah, ini kira-kira tebelnya sebesar ini. Biar pemirsa tahu nih proses kreatifnya dari mulai penerjemahan dan lain-lainnya nih, kira-kira nanti besarnya segede gini. Oke. Nah kalau ini jadi insya Allah nih jadi khasanah untuk perbendaraan ilmu dan wawasan kita tentang sedekah, sejarahnya dan lain-lain. Nanti kita akan dapati misalkan pembahasan tentang hadis qudsi ya, ya bena Adam anfiq unfaq alaik. Wahai anak Adam, bersedekahlah, nanti aku akan bersedekah buat kamu. Nah, kisah-kisah tentang Abu Bakar ya, bagaimana Rasulullah mencintai Abu Bakar. Ya, bagaimana tentang sedekah sumur, riwayat-riwayat Khulafaur Rasyidin punya sedekah. Rasulullah dan istri-istri sahabat, istri Rasul. Nah, insyaallah saya minta didoakan dulu. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi jalan kita untuk menuju surganya Allah dan menjadi amal soleh buat siapapun yang terlibat, teman-teman yang ikut menerjemahkan. Ini bukan tulisan saya, ini terjemahan dari karangan Syekh Ulaisi Mutawalli Badawi Al-Buni. Saya lihat ini buku memang komprehensif sekali, sangat komprehensif. Jadi nggak pakai mikir udah jadi. Nah, sementara saya pun juga tetap menulis tentang ensiklopedi sedekah versi saya pribadi untuk keperluan dakwah dan juga penulisan tesis doktoral saya, disertasi kami. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dihitung sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo pemirsa doain dulu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini karena ensiklopedi ya, harganya emang agak mahal, mungkin sekitar 1 juta mungkin ya. Tapi pemirsa jangan ngelihat duitnya, ngelihat Allah yang maha kaya ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita kekayaan. Nah saya gitu pemirsa, kalau ngelihat apa gitu ya, ngelihat barang yang saya pengenin, saya nggak ngelihat harganya gitu. Nggak mau saya ngelihat harganya, puyeng. Ente mau motor gimana sih gambarnya? Ini dah ya. Ini kan bukan Patino Sidin ya, almarhum. Anggap aja begini motor. Hah? Yang ente lihat harganya 12 juta, 18 juta, 25 juta. Motor sekarang kacau-kacau lagi. Ada yang harganya sampai 100 jutaan gitu kan. Tapi jangan ngelihat angkanya, ngelihat Allahnya gitu loh. Kalau ngeliat Allahnya kan ente mintanya sama Allah, bukan sama duit. Kalau udah mintanya sama Allah, nah disinilah kembali kepada pembahasan kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Percaya nggak ente? Percaya nggak saya? Nah, kita bahwa Allah sanggup mengadakan motor ini buat kita. Kalau percaya itu emang itulah dia beriman. Nanti Allah akan bekerja. Tadi saya bilang keimanan kita ini tidak mampu menghadirkan sepiring nasi dan 1 teh manis. Gak mampu. Allah waliyul ladzina amanu. Ente percaya nggak bahwa Allah bisa menghadirkan apa yang menjadi hajat ente, hajat kita, hajat bapak, hajat ibu, hajat kakek, hajat nenek, hajat Pak Haji, hajat Bang Haji. Kalau percaya, ya Allah akan masuk bergerak. Nggak ada urusan tuh dengan ini. Kita pengen ruko, rumah, ya.
Tapi kita tidak bekerja dengan iman kita. Kita bekerja dengan catatan kita. Dari mana ya bang? Dari mana ya neng? Supaya kita bisa punya rumah. Oh dari sini neng. Oh dari sini bang. Kumpul. Alhamdulillah habis melulu. Kagak kebeli. Pakai dong teori sedekah. Pakai imannya di urusan sedekah. Tanah 300 juta. Oke. Plus bangun kira-kira. Bodoh, udah jadi orang kaya nih kameramen nih. Lain, zaman dulu kayaknya nggak segitu. Aneh tanya sama kameramen, kalau bangun rumah berapa? Nih kata 500. Allahu Akbar, itu udah jadi orang kaya ya. 500 juta. Rumah kira-kira 200 deh, sederhana. Cuma 250 lah. Nah, kalau ente ngukur bilangan penghasilan, jauh. Nanti judulnya begini, money waliyul ladina amanu. Money cannot do anything. Nggak bisa deh. Jangan money talk, tapi Allah talk sih. Let you money work for you. Mana ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang benar tuh let Allah work for you. Keren. Let Allah work for you. Biarkan Allah bekerja buat ente. Ente mau rumah sama tanah, katakanlah dibungkus misalkan rumah sederhana. Pemirsa berapa duit kontrakan? Kontrakan masih dapat pego kali ya, 150 juta sepintu. Hah? Sepintu masih dapat. Sepintu pego udah dapat ya. Habis pintu langsung dapur gitu. Banyak tahu rumah yang kayak gitu. Masih banyak gini hari barangan. Nah, 150 juta. Ente punya duit bisa nyisihin tiap bulan 200.000. Sampai kapan nyampenya, Neng? Sampai kapan nyampenya, Mas? Nggak nyampe. 10 bulan baru 2 juta. 10 tahun baru 20 juta. Hah? Lah, keburu mati gitu. Baru kebeli ini. Keburu naik. Kita terusin lagi ya. Temu iklan. Jalan dulu dah. Alhamdulillah pemirsa, Allah kasih otak saya enceran dikit nih. Kalau untuk urusan buku gitu ya. Jadi mulu. Bener, saya bersyukur gitu sama Allah. Dan itu kan perkaranya minta saya. Minta sama Allah gitu biar dimudahkan nulis gitu. Orang itu nulis pakai otak. Enggak, saya mah nggak pakai otak. Agak mikir nulis aja. Belak-beluk jadi satu buku. Belak-beluk jadi satu buku. Dan bulan Juni nih kalau nggak ada halangan terbit berapa buku gitu ya. Nah, harusnya pemirsa begitu. Ya otak pasti pakai lah. Tapi firstnya itu Allah gitu. Saya pernah loh pemirsa waktu pengen banget punya CD itu. Ingat gak Dot? Nih pemirsa nih. Sini biar orang kenal sama lo sini. Sini. Nih teman aneh banget nih dari dulu. Sekarang baru masuk TV. Dari tahun berapa gitu? Alhamdulillah tahun 2000. Oh wah masih bukan 2006. Masih ingat nggak? Gue masih ingat. Lupa. 2003. Ya. Nah 2006 itu dia udah hijrah ke Jakarta. Pemirsa dia udah hijrah ke Jakarta. Itu ada cerita lucu juga tuh hijrah. Jadi ada temen sedekah ya kan, dia datang ke Jakarta, temen kita sama-sama di Malang dulu. Lu kan kita di Malang dakwahnya nih, Malang, Surabaya, Banyuwangi ya, terus ke Semarang, Jawa Tengah lah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada temen dia sedekah, dia nganterin duit 300.000. Misalnya mau sedekah, Ustaz. Alhamdulillah lu dipecat dari kerjaannya. Lagi dipecat, ingat gak ceritanya? Si Hadi tuh, Iya. pecat dia main ke Jakarta. Main ke Jakarta, main ke Senayan, Ya. ketemu temennya langsung suruh megang kamera, ngeliput bola waktu itu. Ada grup gede beli TV yang lagi di itu, dari TV itu sekarang jadi pengusaha, jadi apa? Manajer ya. Nah ini waktu dulu saya pengen punya CD, tahu nggak lo ceritanya gimana? Aneh nyender di tembok kamar mandi, pakai anduk gitu. Tuh ya Allah tuh, ente kalau nemuin gubernur gimana? Kalau pakai anduk doang gimana coba? Oh sekilang aneh cuma pakai anduk. Ini lagi mau mandi nih Dot. Nanti sini.
Sini. Di sini aja. Udah sini, udah. Sini, kapan lagi ente duduk? Udah sini. Udah. Nah, jadi Dot. Ya. Udah di sini. Gua mau cerita. Iya, gini. Ini Masya Allah dari aneh belajar ngedit, belajar apa? Dubbing segala macam, mixing. Nah itu bisa. Saya nyender tuh di tembok kamar mandi gitu, saya nyender aja gini. Sambil nungguin bini di dalam. Saya bilang, ya Allah kalau punya CD enak banget kali ya. Itu 2005 tuh ya. Punya CD enak banget kayak orang-orang gitu punya kaset, punya CD gitu. Terus saya doa sama Allah, nih andukan nih. Ya Allah, saya pengen punya rekaman gimana kayak caranya? Tuh. Kita nggak mikir alat loh. Kalau manusia kan mikir alat. Makan yang dipikirin piring, sendok, terus berasnya, nasinya, itunya apa sarananya dipikirin. Capek bos. Alhamdulillah 2003 deh tuh awalnya tuh. Udah punya DVD, udah segala macam, udah bener. Tiba-tiba kita ke Malang ya kan, nggak tahu gimana yang ngundang radio. Iya. Yang ngundang radio. Kasih tempat untuk bikin rekaman. Kasih tempat untuk bikin rekaman. Kesempat bikin rekaman. Waktu itu kita ceramah, habis ceramah ada CD-nya. Iya. Ini Ustaz CD-nya. Perasaan baru kemarin doa, udah jadi. Bener. Panjang umur ya Dad. Cerita dong. Dulu gimana aneh? Zaman dulu. Nggak apa-apa cerita aja. Jangan yang jelek, bagus. Insyaallah. Apa yang Edot ingat dari aneh yang bisa barangkali dipetik sama teman-teman? Yang pasti sampai hari ini pun saya meyakini konsistensi. Bahwa selama ini yang saya tahu dari Ustadz, dari perjalanan yang dulu juga, ketika dapat uang dari itu pun selalu disedekahkan, sampai pun depan ente aja kali begitu aneh. Enggak, itu yang saya tahu, sampai pun sama masalah DVD sama CD waktu itu kan saya juga waktu itu bantu bikin Kiai bikin itu, itu royalti kan sama Kiai juga enggak ngambil. Itu yang saya tahu betul itu. Dulu waktu pertama tuh kita dapat 200 juta. Gede banget tuh, jadi ada satu produser CD itu, dan itu tahun dimana kita belum megang duit ya. Kalau sekarang sih insya Allah dah ya, duit nyamperin dah. Sampai diperiksa bea cukai. Enggak, bukan sombong nih, bisa maksudnya emang dari dulu kita nggak butuh duit, itu yang membuat kita beda. Saya ajarin dia nih, kalau mau bangun rumah, yang lu butuhin duit, sampai kapan lu bangun? Lu pengen mobil, yang lu pikirin duit, sampai kapan lu punya mobil? Situ perempuan, lu butuh jodoh, yang pikirin laki, terus yang gak datang ya malah ngehayal mulu. Situ laki, yang butuh jodoh, perempuan ya kan, mikirin perempuan mulu, stres. Jangan mikir yang tentang kebutuhan nih, mikir yang maha memenuhi kebutuhan. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Nanti Edot saya suruh cerita bagaimana perjalanan dia bisa punya rumah, bisa punya mobil. Nggak apa-apa ya, biar pemirsa tahu. Habis ini lu sedekah mobil lo. Silakan pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita masih ada satu segmen ya. Insya Allah. Iya, silakan. Nah, kita pengen denger nih cerita sahabat saya Edot. Bagaimana mulai dari rumah kecil sampai terus punya mobil, terus punya rumah. Ya gimana awalnya gimana tuh? Yang pasti itu terinspirasi dari saya seringkali disuruh yang saya tahu betul itu. Dulu waktu pertama tuh kita dapat 200 juta. Gede banget tuh. Jadi ada satu produser CD itu. Dan itu tahun dimana kita belum megang duit ya. Kalau sekarang sih insya Allah dah ya, duit nyamperin dah. Sampai diperiksa bea cukai. Enggak, bukan sombong nih, bisa maksudnya emang dari dulu kita nggak butuh duit, itu yang membuat kita beda. Saya ajarin dia nih, kalau mau bangun rumah, yang lu butuhin duit, sampai kapan lu bangun? Lu pengen mobil, yang lu pikirin duit, sampai kapan lu punya mobil?
Situ perempuan, butuh jodoh, yang pikirin laki terus, nggak datang ya malah ngehayal mulu. Situ laki butuh jodoh, perempuan ya kan, mikirin perempuan mulu, stres. Jangan mikir yang tentang kebutuhan nih, mikir yang maha memenuhi kebutuhan. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Nanti Edot saya suruh cerita bagaimana perjalanan dia bisa punya rumah, bisa punya mobil. Nggak apa-apa ya, biar pemirsa tahu. Habis ini lu sedekah mobil lo. Silakan pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita masih ada satu segmen ya. Insya Allah. Iya, silakan. Nah, kita pengen denger nih cerita sahabat saya Edot. Bagaimana mulai dari rumah kecil sampai terus punya mobil, terus punya rumah. Ya gimana awalnya gimana tuh? Yang pasti itu terinspirasi dari saya seringkali disuruh kiai untuk nyutingin orang-orang sukses ini, sukses ono. Lama-lama saya gerah juga. Ngapain saya cuma nyutingin orang sukses ini, sukses ono. Tapi kita cuma jadi penonton doang. Dari situ akhirnya ya saya pikir kalau misalkan mereka bisa seperti itu bisa, kenapa saya enggak? Apalagi saya suksesnya malah lebih dekat sama sumber ilmunya, ngapain enggak saya lakuin gitu aja. Itu aja sumbernya. Terus saya coba dengan saya manggil ada anak yatim di dekat rumah, kita kumpulin di kontrakan saya. Tuh kontrakan loh, masih kontrakan. Jadi saya bongkar ruang tamu, enggak saya kasih kursi, memang itu untuk saya gelarin karpet untuk ngaji. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 40 anak yang kita. Itu rutin? Alhamdulillah untuk tiap malam Jumat ada pengajian yang 40 anak itu. Sekarang juga ada TPA tiap Senin sampai Rabu itu TPA. Itu ada sekitar 25 anak. Lompatannya gimana? Ya, alhamdulillah awalnya sih belangsak juga Kiai. Iya bener. Jadi sampai HP saya satu-satunya itu harus saya jual untuk itu pengajian itu. Alhamdulillah besoknya dapat ganti ego dari Kiai. Dari aneh. Karena dulu saya inget banget itu dari aneh. Iya, Kang Sariman ngomongnya dicari si Kiai susah banget kayak orang penting aja. Ya bukan orang penting, nggak punya HP gitu. Akhirnya alhamdulillah udah ini HP pakai aja makanya digituin ya. Allah, pantas saya dapat yang baru. Iya itu. Aneh ngasih ente yang bekas. Alhamdulillah perjalanannya lompatannya memang kalau mudah-mudahan ini bukan biasa. Alhamdulillah saya sih alhamdulillah kami sekeluarga bersyukur dan kami sudah dikasih kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Alhamdulillah kita sudah ngebangunin rumah orang tua. Alhamdulillah udah sekitar 95% hingga finishing aja. Dan mudah-mudahan ini lagi mudah-mudahan ntar lagi yang punya kita sendiri. Allah, jadi dulu orang tua? Orang tua beresin dulu, insya Allah. Udah ke Mekah udah, ke Mekah. Alhamdulillah. Ceritain Mimis itu. Iya, itu ke Mekah itu kayak kalau buat saya sih kayak mimpi aja pada saat itu. Saya malah punya kebutuhan besar untuk bayar kontrakan mau habis. Malah saya didapat kabar itu disuruh nyutingin. Alhamdulillah fadilahnya berarti saya punya Allah kasih saya kepercayaan bisa ngambil gambar sama Kiai. Saya dipercaya sama travelnya Jago Travel bersama Kiai untuk ngeliput kegiatan. Alhamdulillah saya bisa ke Tanah Suci, bisa beribadah di sana. Dan pada saat itu memang subhanallah kalau bicara keinginan, saya pengennya bisa punya uang buat bayar kontrak, tapi Allah ternyata duluin saya untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi pulang dari situ alhamdulillahnya saya ada dari satu TV, saya dapat kontrak 13 episode dan itu yang saya gunain untuk bayar kontrakan. Allah, jadi pemirsa kalau mau berubah, walinya harus Allah. Allah waliyul ladina amanu. Nah, amanu ini macam-macam. Yang bisa beriman di urusan sholat, ya udah benerin sholatnya gitu ya. Nah, kita kan bicara lagi bab sodako nih. Yang imanin sedekah. Saya sama teman-teman dekat saya, staff-staff itu ya, termasuk sama beliau ya. Makin deket tuh, makin kadang-kadang makin saya ambil duitnya, jangan salah. Bener itu, tanya aja deh. Iya. Makin deket, makin saya gebukin gitu. Woi, orang lain pada sedekah loh, kita mana nih sedekahnya gitu.
di pesantren Darul Quran aja pemirsa ya. Kenapa kadang-kadang orang melihat ya kok ustaz-ustaz Darul Quran kayaknya mewah-mewah gitu. Disebut mewah itu kan relatif sebenarnya. Tapi dilihat sama orang kan karena seger-seger apa gitu. Orang pikir gajinya pada gede, bukan, sedekahnya pada gede. Sekarang bayangin deh, udah di ujung waktu kan, ingat nggak waktu mau bagi-bagi THR? Amplop udah gue siapin, amplop HP gaji udah siapin. Tiba-tiba ada yang ngomong begini, kalau orang lain nggak punya ilmu, dia sedekah. Gimana ceritanya? Naik. Bagaimana lagi yang punya ilmu? Nah kalian semua nih coba jajah pulang kampung, nih jangan diambil. Saya gituin. Alhamdulillah, bininya pada begini. Makasih ya. Mudah-mudahan Edot dan teman-teman Antv ya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, teman-teman yang pada ngelihat Antv ini adalah teman-teman yang butuh pertolonganmu. Engkau dah yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi hajatnya. Apa juga yang menjadi dosanya yang bikin mampet dia pada punya rezeki. Engkau yang ampunin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau angkat juga derajat semua kaum muslim muslimat mukmin mukminat di seluruh duniamu, terutama muslim di Indonesia nih. Biar pada keangkat, biar pada naik posisinya, biar pada cakep, biar pada bagus. Yang belum haji biar pada haji, yang belum umrah biar pada umrah, biar pada tahu Ka'bah kayak apa, biar tahu kuburan Rasul itu seperti apa, biar tahu Masjid Nabawi, biar tahu Masjidil Haram, biar dia bisa tawaf, bisa sa'i baina Safa wal Marwah, bisa ngeteh di depan Masjidil Haram. Allah, enak banget pagi-pagi habis subuh. Ngeteh teh susu. Allahu Akbar. Ngelihat apa? Burung-burung. Kita ngebayangin gitu aja udah labbaik Allahumma labbaik, kangen lagi sama Mekah. Yang mudah-mudahan yang belum pada berangkat. Insyaallah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang pada sakit juga saya doain mudah-mudahan sehat. Kita panjang umur dalam kesehatan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.